Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi wa warahmatullahi. kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum 'ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minu billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pemirsa Al-Wasliyah Sumut Channel dimanapun Anda berada, pada malam hari yang berbahagia ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Abdul Aziz Mustafa yang merupakan Wakil Ketua Dewan Fatwa Komisi Fatwa ya, Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah di Jakarta, yang temanya adalah sekitar keputusan pemerintah ya yang ambigu. Baik Ustaz, bisa mendengar suara saya dengan jelas Ustaz? Insyaallah ya. Baik, marilah pemirsa Al-Wasliyah Sumut Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bergabung dengan Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Abdul Aziz Mustafa yang berada di Jakarta. Silakan Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasiyal azim al-ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabih sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdiha syara'i' wal ahkam wa ala syairil a'immatil mujtahidin al-qaimina bihifzina musiddin amma ba'd. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman sehingga kita dapat sampai insyaallah di penghujung Ramadan ini, sampai akhir Ramadan ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga masih bersyukur dalam kondisi musibah dunia ini, Wuhan COVID-19 ini, Wuhan virus yang menimpa dunia ini, mudah-mudahan kita bisa Allah jauhkan dari segala malapetaka bencana ini. Dan mudah-mudahan juga insya Allah kita dipertemukan kepada Ramadan yang akan datang. Selawat dan salam marilah kita panjatkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya bersyukur dan terima kasih kepada PW Al-Jam'iyatul Wasliyah, pengurus wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada malam yang berbahagia ini. Insya Allah kita ingin mengangkat tentang keputusan pemerintah dan MUI yang ambigu. Ini waktunya berapa menit? 5 menit atau 10? Sekitar setengah jam Ustaz. 30 Ada menit. dialognya? Insya Allah nanti Ada kalau ada dialog. pertanyaan kita akan melakukan dialog Ustaz. Boleh. Berarti ini singkat-singkat aja lah ya, karena Iya, udah boleh, tengah malam ya. Iya Ustaz. Jadi ini berawal daripada judul kita ini berawal dari ketika diterapkannya PSBB di Jakarta yang pertama kali, mungkin dari setelah nisfu Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban. Mungkin lebih kurang hampir 1,5 bulan ya. Kalau untuk di Jakarta. Ketika itu sepakat semua, mayoritas lah ya, terutama MUI pusat mendukung sekali keputusan kebijakan pemerintah
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kita katakan DKI Jakarta, untuk mengambil sikap bagaimana memutus mata rantai Wuhan virus ini bisa segera diatasi dengan baik. Ulama-ulama kita, khususnya di MUI Pusat dan di ormas-ormas Islam juga sepakat ketika itu. Kita siap untuk menghadapi PSBB ini. Pembatasan skala besar-besaran tentang untuk memutus mata rantai ini. Perjalanan waktu terus berjalan sampai sekarang ini lebih kurang 1,5 bulan. Ternyata perubahan, perkembangan corona ini semakin sangat tidak bisa dikontrol, bisa dikatakan dunia, WHO sendiri mengatakan tidak tanpa ada akhirnya. Ini kita simpulkan saja ya. Tanpa ada akhirnya. Akhirnya pemerintah pusat mengatakan dengan dalih WHO tidak menemukan vaksinnya dan tidak ada akhirnya. Jadi kita harus ikut damai. Arti damai di sini artinya kita nggak bisa mempertahankan semi lockdown, nggak bisa mempertahankan PSBB terus. Jadi kita mau nggak mau harus beraktivitas. Mungkin pemerintah pusat berpikir bagaimana perputaran ekonomi ini terus semakin tergerus. Industrialisasi terus akan mandek dan bisa menyebabkan mungkin negara bisa defisit, utang negara bertambah, beban negara juga menghadapi masyarakat. Karena PSBB saja pemerintah harus mengeluarkan dana untuk menanggulangi itu. Ini baru PSBB, belum lagi lockdown. Tapi kita tidak menerapkan lockdown itu. Singkat cerita kita berjalan, masyarakat ini mengikuti petunjuk daripada pemerintah maupun fatwa MUI pusat. Tapi setelah kebimbangan yang dibuat oleh WHO, pemerintah pusat mulai membuat pernyataan-pernyataan secara nasional bahwasanya kita nggak bisa selamanya PSBB. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan COVID ini. Akhirnya terjadilah pernyataan-pernyataan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berbeda-beda. Pemerintah pusat mulai agak melonggarkan. Terutama yang pertama kali yang dilonggarkan adalah moda transportasi dibuka. Mal-mal, pasar-pasar tidak dikontrol dengan ketat. Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Walaupun pemerintah daerah terus menghimbau untuk selalu stay di rumah. Dan ini terus menjadi kegalauan di masyarakat. Yang akhirnya MUI mungkin hampir seluruh Indonesia membuat pernyataan ketika moda transportasi dibuka itu meminta ketegasan pemerintah. Kenapa begini? Kita umat Islam sudah siap. Kita umat Islam telah mengikuti petunjuk pemerintah. Mengikuti tidak sholat berjemaah di masjid, tidak berkumpul dan sebagainya. Ternyata tidak digubris pernyataan ini. Akhirnya petinggi-petinggi di MUI itu membuat pernyataan, kenapa di pasar, di mal, di mana-mana itu bebas, social distancing itu tidak lagi menjadi aturan yang diperketat. Kenapa di pasar boleh, di mal boleh, di masjid dilarang, bahkan lebih ketat perlarangan itu di rumah-rumah ibadah. Kalau sudah moda transportasi boleh dibuka, kita bayangkan kalau di Jakarta kita masuk dalam busway atau outlet atau angkot, itu minimal setengah jam, 1 jam, 2 jam. Apa bedanya dengan masjid? Jadi ternyata sikap-sikap seperti ini terus berkembang. Yang akhirnya, yang terakhir kali, MUI pusat mengeluarkan fatwa lagi. Apa fatwanya? Boleh sholat Id
berjemaah di masjid dan di lapangan yang dia bukan zona merah, bukan red zone, zona hijau. Sementara pemerintah DKI tidak membedakan. Seluruh wilayah DKI ini dianggap zona merah. Tapi ternyata ini juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika diminta mana zona merah, itu belum bisa dipertanggungjawabkan dengan kuat. Karena terbukti setelah 1,5 bulan ini, kita katakanlah lebih ya, PSBB saja sebulan setengah. Kita dilarang untuk berkumpul berjemaah itu mungkin ada 2 bulan sampai 3 bulan sudah. Ini sudah dibuktikan ternyata wilayah-wilayah yang dikatakan zona merah tidak terbukti itu zona merah. Malah kalau diteliti mayoritas wilayah di Jakarta ini terkendali gitu, zona hijau. Jadi disinilah masyarakat terus bertanya, pelarangan di rumah ibadah itu kenapa begitu ketat, sementara di masyarakat, di luar, di lapangan, di pasar, di mal itu tidak begitu ketat sekali. Simpang siur keputusan pemerintah dan MUI ini akhirnya menjadi kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau pemerintah DKI dulu pertama kali menerapkan PSBB itu memakai fatwa MUI pusat. Yang anehnya ketika MUI pusat mengeluarkan fatwa yang terbaru tanggal 14 kemarin, Pemda DKI Jakarta tidak menggunakan fatwa itu lagi. Malah dia mengambil fatwa MUI daerah. MUI daerah, maksudnya daerah DKI Jakarta. Dan ini bertambah rancu lagi. Jadi pemerintah pusat ketika itu melonggarkan, pemerintah daerah tidak, padahal statusnya sama-sama PSBB. Belum lagi di daerah lain, kita katakan di Jawa Timur, statusnya sama-sama PSBB. Tapi gubernurnya mengatakan sholat ini boleh di lapangan. Karena PSBB itu bukan melarang sifatnya, tapi pembatasan. Bertambah lagi, masyarakat makin bingung. Disinilah akhirnya sampai sekarang ini, sebenarnya sudah ada beberapa minggu yang lalu, kita juga memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, termasuk kepada MUI. Tidak boleh mengeluarkan sebuah keputusan yang berbeda-beda. Maksud di sini bukan berarti berbeda antara wilayah-wilayah provinsi yang zona merah atau zona hijau, tidak. Artinya statusnya yang sama. Kita katakanlah DKI Jakarta ini PSBB. Di Jawa Timur itu PSBB juga. Kenapa bisa berbeda aturannya? Kenapa pemerintah pusat memberikan kelonggaran damai dengan COVID, Gubernur DKI tetap mempertahankan PSBB ini, bahkan menambah 14 hari ke depan. Simpang siur ini terus berjalan dan tokoh-tokoh kita terjadi silang pendapat. Jadi inilah membuat keresahan. Kita merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama kita, terutama di dalam teori usul fikih. Fatwa itu sebenarnya saya mau terangkan perbedaan antara qadhi dengan ahli fatwa atau mufti. Kita katakanlah hakim atau pemerintah dengan mufti, dengan lembaga fatwa. Tapi ini terlalu panjang, saya simpulkan saja. Nanti mungkin kita bisa kembangkan lewat pertanyaan-pertanyaan. Di dalam fatwa itu ada 3. Pertama,
qad takunu mulzamatun lil mustafti. Hasil fatwa, baik lembaga fatwa ataupun seorang mufti mengeluarkan fatwa, kita wajib mengikutinya. Apabila fatwa itu sudah disepakati oleh hakim atau pemerintah, wajib kita mengikutinya. Yang kedua, waqad yuhramu 'alaihi al-'amal biha. Yang kedua, kita haram mengikuti fatwa itu. Kalau fatwanya itu tidak benar, atau yang mengeluarkan fatwa itu fasik. Apa yang dimaksud fasik? Khusus fasik di dalam mengeluarkan fatwa, ahli fatwa ini adalah orang-orang yang ahli agama yang berhak mengeluarkan fatwa melakukan maksiat, dosa besar. Di antaranya meninggalkan rukun Islam, tidak sholat umpamanya. Nah, itu walaupun benar fatwanya haram kita ikuti. Jadi harus bisa kita bedakan mana ulama ahli fatwa dengan ulama yang bersifat umum atau intelektual. Kalau presiden intelektual, dia fasik masih bisa menjabat. Dia guru fasik, kita katakanlah dia berzina atau dia nggak sholat, masih dia jabatannya guru. Presiden masih dia bisa menjabat presiden. Tapi kalau orang ahli fatwa tak bisa. Makanya di Indonesia ini tidak ada mufti. Sifatnya kolegial, kolektif. Karena mencari sosok yang dia tidak fasik itu berat. Kita katakanlah di Timur Tengah kan juga ada mufti. Di Malaysia ada mufti, di Indonesia tidak. Jadi walaupun benar fatwanya, kalau yang memfatwakan itu fasik, kita katakanlah dia kaya, tapi tak mau berzakat. Sengaja dia tidak mau berzakat, jatuh fasik. Terutama rukun Islam ya. Jadi fasik ini kalau kita kembangkan luas sekali, banyak sekali. Ini poin-poinnya saja sifat daripada ahli fatwa. Itu diantaranya. Jadi kita ulang kembali, ada fatwa yang haram, yaitu dia mengeluarkan fatwa yang memang keluar daripada syariah. Yang kedua, yang mengeluarkan fatwa fasik, meskipun fatwanya benar, haram kita ikut. Yang ketiga, waqad yujibu alaihi ayat tawaqquf fiha. Wajib kita pending. Nah, ini yang terjadi. Apa dasarnya sebab wajib dipending? Pertama, idza lam tatma'inna nafsahu lil fatwa bisakkihi fil mufti bisababin annahu yufta bi ra'yihi la bidalil aw aftahu bidalilin ghairi sarihin fi ad-dalala 'ala al-hukm aw la 'alimahu bi anna hadha al-mufti yufta bil hayl war rakhs al-mukhalafah. Jadi ada keraguan, ada ketidakyakinan mengeluarkan sebuah kesimpulan fatwa. Timpang tindihnya kesimpulan fatwa antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Ini wajib hukumnya menurut ulama tawakuf. Tidak boleh diikuti. Begitu juga keputusan pemerintah. Tidak boleh keputusan hakim itu berbeda. Di antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini sebenarnya tujuannya kita mengatakan tidak boleh diikuti agar pemerintah pusat itu bisa mengkoordinasi pemerintah daerah dan lembaga ulama, kita katakan MUI seharusnya satu suara. Jangan bisa berbeda-beda. Sehingga kita mengatakan apabila ini wajib tawakuf, maka masyarakat kita tidak wajib mengikutinya. Silahkan masyarakat, apakah mereka mau sholat sendiri di rumah atau mereka berjemaah di luar. Meskipun sebenarnya kita khawatir untuk kita menantang musibah ini. Tapi ini adalah teguran untuk para penguasa, pemerintah, maupun lembaga-lembaga fatwa. Tidak boleh memutuskan perkara umat ini tidak ada kejelasan, yang bersifat ambigu. Dan ini yang rugi adalah masyarakat. Makanya kita
meminta kejelasan daripada pemerintah itu, kalau memutuskan segala sesuatu perkara itu harus berembuk antara lembaga yang formal, kita katakanlah kalau lembaga fatwa di Indonesia ini MUI Pusat. Karena MUI Pusat walaupun secara undang-undang dia tidak sekuat lembaga pemerintah yang lain, tapi barometer pemerintah untuk melihat aturan-aturan keagamaan di Indonesia itu merujuk kepada MUI Pusat. Kita katakanlah undang-undang zakat, kita katakanlah undang-undang perbankan, itu merujuk kepada MUI Pusat. Jadi kalau kita kembali kepada aturan PSBB DKI Jakarta, ketika dia menerapkan PSBB itu memakai acuan fatwa MUI Pusat, berarti sudah gugur ketika MUI Pusat mengeluarkan fatwa baru. Tapi ternyata yang di lapangan kan tidak, malah mengeluarkan pergub atau ancaman-ancaman kepada masyarakat yang katanya lah kalau keluar masyarakat memakai baju gamis ditangkap dan sebagainya, atau ada pidana dan sebagainya, tidak boleh melaksanakan sholat berjemaah di masjid-masjid, di musala, di lapangan. Padahal 1 bulan ini, ya, 1 bulan ini yang terjadi di lapangan. 30 hari banyak masjid melaksanakan sholat tarawih. Kenapa hanya melaksanakan sholat Idul Fitri yang mungkin hanya 10 menit, 15 menit dilarang? Ini masa inkubasi. Masa inkubasi itu sudah dilewati 1,5 bulan lebih, bahkan 2 bulan, jalan 3 bulan. Dan ini tidak terbukti. Untuk zona hijau, kita katakanlah khusus di wilayah Jakarta, itu alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan lancar, artinya masyarakat sama sekali tidak terdampak. Bahkan bisa dikatakan mayoritas wilayah Jakarta ini tidak terpapar. Artinya tidak terjangkit virus itu. Meskipun kalau dari segi jumlah peningkatan itu semakin naik, semakin tinggi. Tapi kalau untuk kita melihat daripada ukuran wilayah, ini belum bisa kita buktikan secara secara ilmiah, secara kita katakanlah untuk peraturan zona merah belum bisa kita katakan wilayah Jakarta ini statusnya zona merah. Nah, inilah yang kita sayangkan. Seharusnya kita harus bisa memberikan kejelasan yang konkret atau minimal 1 suara. Ketika MUI Pusat memutuskan bolehnya sholat berjemaah di masjid-masjid, di lapangan atau di musala, khusus untuk wilayah-wilayah zona hijau. Tapi kan di Jakarta tidak ada istilah wilayah zona hijau, semuanya disebut zona merah. Jadi inilah dia sekitar gambaran. Mungkin kalau mau kita kembangkan lagi silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, mungkin saya akan bisa jabarkan lagi lebih jauh tentang perbedaan antara qadhi atau undang-undang pemerintahan dengan fatwa. Apa perbedaannya antara keputusan qadhi dan keputusan fatwa? Silakan. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Kira-kira bagaimana tanggapan Dewan Fatwa Al-Wasliyah tentang apa yang dilakukan pemerintah selama ini Ustaz terhadap fatwa MUI ya? Banyak sekali simpang siur Ustaz ya. Misalnya sebelumnya mereka meminta fatwa kepada MUI, setelah dikeluarkan mereka gunakan, tapi setelah keluar yang baru, tapi mereka tidak mengaplikasikan fatwa yang baru itu Ustaz. Kira-kira dari Al-Wasliyah dan dari MUI atau dari ormas-ormas lain apa tindakan Ustaz? Kalau Dewan Fatwa itu sudah lama kita dialog di sesama ulama Dewan Fatwa, kita tetap mempertimbangkan dari awal yang tidak boleh itu adalah zona merah. Kalau yang dia mesti bisa terkendali, zona hijau, itu mesti dibolehkan. Cuman tetap mengikuti protap. Bukan berarti ulama membolehkan itu dalam kondisi sekarang ini sebebas-bebasnya, tidak.
Jadi boleh berjemaah di masjid, di lapangan, di mana saja, tapi memakai protap, pakai masker, social distancing, baru disinfektan itu digunakan di mana saja, cuci tangan selalu dan sebagainya. Tapi itu kalau untuk wilayah-wilayah yang PSBB kita katakan lah, Jakarta nggak berlaku. Nggak ada istilah wilayah zona hijau, itu tidak ada, semuanya disamakan. Jadi kalau untuk Dewan Fatwa secara nasional, ya ini setelah kita dialogkan, tetap kita mempertahankan fatwa itu. Jadi kita tidak lagi seperti MUI pusat mengulang lagi fatwa. Dari awal kita sudah menekankan zona merah itu tidak ada toleran, tetap dilarang. Termasuk juga apabila masyarakat yang dia terindikasi memiliki penyakit menular, nggak usahkan corona, kita katakanlah sakit jantung, sakit paru-paru, atau TBC, itu tetap hukumnya haram kalau dia berjemaah di masjid, di keramaian, bisa menularkan penyakitnya. Jadi penyakit-penyakit yang menular tetap itu dilarang. Jadi sekali lagi, kalau untuk Dewan Fatwa Al-Wasliyah tidak mengulang lagi fatwa, memang dari sejak sebelum PSBB, dari 2 bulan yang lalu, kita memang terus menghimbau kepada masyarakat tetap mengikuti aturan pemerintah dan keputusan lembaga-lembaga fatwa yang resmi, kita katakanlah MUI pusat, ditambah lagi fatwa-fatwa ormas Islam. Namun kalau sudah terjadi seperti ini, kita kembali mengeluarkan kebijakan, walaupun ini sebenarnya tidak resmi dari Dewan Fatwa, tapi saya di antara anggota Dewan Fatwa mengeluarkan pernyataan ini, dan ini kita sebar juga ke tokoh-tokoh nasional dan ulama-ulama tingkat nasional, bahwasanya tidak boleh ada fatwa yang ambigu, baik dia itu di lembaga resmi, lembaga ulama, maupun apalagi pemerintah. Apabila terjadi keputusan yang ambigu, kita mengatakan tidak wajib diikut, bahkan wajib untuk dipending. Dan masyarakat terserah menurut keyakinannya. Cuman dihimbau, kalau untuk zona merah sebaiknya jangan mereka sholat berjemaah di luar. Tapi kalau untuk zona hijau silahkan. Itu dia. Oke, silakan kalau ada yang lain. Ya, baik Ustaz. Sebelum kita akhiri Ustaz ya, ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana pandangan Ustaz atau Dewan Fatwa Al-Wasliyah tentang sepertinya masjid-masjid saja atau jamaah masjid saja yang harus dilakukan pemeriksaan darah ya, rapid test. Bagi mereka yang mau sholat Jumat itu dilakukan rapid test dan sebagainya, sementara yang di luar tidak. Dan yang terakhir adalah kasus pemukulan seorang Habib ya di Surabaya. Apakah ada reaksi dari masyarakat atau dari ormas Islam? Itu Ustaz. Iya. Jadi inilah yang kita sayangkan, memang viral hari ini seorang tokoh agama, Habib Umar bin Abdullah Segaf. Seharusnya kita harus bisa memandang secara psikologi ya. Orang yang sudah letih, orang yang ingin berjalan jauh, tahu-tahu disuruh mutar, dia membawa keluarganya. Dan dia yakin, mungkin selama berapa bulan ini, dia yakin keluarga yang dibawanya itu adalah sehat. Tidak terdampak atau tidak membawa penyakit menular. Walaupun secara undang-undang Pergub, di masa PSBB ini tidak boleh membawa kendaraan lebih daripada 50% penumpang. Sementara itu dia membawa anak saudaranya penuh. Kita nggak boleh kaku memahami aturan-aturan ini. Karena kalau kita kaku, sebelum peristiwa viral Habib Umar bin Abdullah Segaf ini, presiden kita sendiri membuat konser. Itu kurang apa lagi melanggar aturannya. Jadi kita meminta kepada pihak kepolisian ataupun Dishub, jangan terlalu kaku. Kita harus bisa melihat
akar permasalahannya. Karena orang yang sudah tua, kita katakanlah tokoh yang viral hari ini, itu dia sudah tua. Saya kira tingkat emosionalnya sudah bisa dia kendalikan. Tapi kenapa dia bisa semarah itu? Ini artinya sesuatu yang di luar logika menurut dia, yang dipaksakan untuk dirinya, sehingga dia tidak bisa menerima lagi, dan akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak kita sangka. Jadi seharusnya pemerintah jangan terlalu kaku untuk memahami atau untuk menerapkan undang-undang PSBB ini. Karena kalau kita memang mempertahankan atau kita keras terhadap undang-undang ini boleh, tapi harus adil. Jangan hanya kepada rakyat, kita tegas sepihak gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain, coba ini masih banyak pabrik-pabrik yang buka, masih banyak kantor-kantor yang buka, dan kantor-kantor BUMN masih banyak yang buka, dan itu mereka stay di situ berkumpul rame-rame. Kita katakanlah satu contoh BUMN Pegadaian, itu masih buka dalam kondisi PSBB seperti ini. Belum lagi kantor-kantor yang lain. Kita katakan di pasar itu bukan hanya pergerakan yang sebentar. Jadi jangan sampai kita itu memperlakukan atau menerapkan undang-undang yang terlalu kaku. Harus bisa kita melihat psikologi masyarakat, psikologi sosial, kapan kita harus tegas, kapan kita harus memberikan keringanan kepada seseorang. Jadi mudah-mudahan musibah Wuhan COVID ini bisa berlalu dan kita bangsa Indonesia ini segera bisa untuk ya, beraktivitas bagaimana biasanya. Walaupun WHO mengatakan ini untuk 4-5 tahun belum tentu bisa hilang. Bahkan sebelumnya pernyataannya adalah tanpa akhir. Jadi jangan sampai kebijakan-kebijakan kita saling timpang tindih lalu kita menerapkannya dengan cara-cara yang melampaui batas. Saya kira itu ya. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan tausiahnya. Semoga memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendapat perhatian juga dari pemerintah kita ya, agar tidak ada timpang tindih dalam kebijakan. Ya, saya rasa terima kasih Ustaz. Baik, syukran. Ya, titip salam sama keluarga di sana Ustaz. Khair, alhamdulillah, sama-sama. Ya. Baik pemirsa Al-Wasliyah Sumut Channel yang dimanapun Anda berada, demikian tadi kita mendengarkan tausiah singkat yang disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Abdul Aziz Mustafa yang merupakan Wakil Ketua Dewan Fatwa PB Al-Wasliyah ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, alhamdulillah udah selesai Ustaz. Jadi ya, kita udah tutup, kemudian tadi lumayan agak lancar. Di YouTube kita lancar sekali Ustaz. Insya Allah, syukran. Oh ya Ustaz. Itulah tampilan yang tengah itu udah selesai Ustaz. Alhamdulillah udah selesai Ustaz. Oh gitu, alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih banyak ya Ustaz. Sama-sama. Mohon maaf, ini karena pertama kali kita coba, alat pun sebenarnya Ustadz, alat itu baru nyampe tadi jam 10 kurang 10 menit. Oh gitu. Iya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Saya mohon maaf ini, sampaikan salam sama Ketua PB. Iya Ustadz. Makasih banyak Ustadz.
Sama-sama, Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan juga.